Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Asyifa Mehriani Ahmad dari kelas 10 MIPA 3 absen 07. Izin menjelaskan tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pengertian dari pergaulan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan bebas berarti lepas atau tidak terikat. Dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas berarti jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Contoh surat dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Untuk surat, Quran surat Al-Isra ayat 32 dan hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran surat Al-Isra ayat 32. Menelaah tafsir Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berisi larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan yang disebut perbuatan zina. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Yang artinya, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berhalwat dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Berduaan di tempat sunyi ini biasanya adalah berpacaran. Ini peluang besar untuk berbuat zina. Dan semua sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram, maka haram untuk dilakukan. Salah satunya adalah berhalwat. Zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, dan zina gairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan yang tidak terikat dengan agama. Yang kedua, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang ketiga, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Dan keempat, melihat tayangan yang dapat mengundang syahwat. Dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menimbulkan penyakit kelamin seperti AIDS. Yang kedua, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Yang ketiga, menghancurkan masa depan anak. Yang keempat, memicu perbuatan dosa besar lain, seperti menggugurkan kandungan dan lain-lain. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah berpakaian menutup aurat, maka kehormatan diri akan terjaga. Memilih teman bergaul, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat kebaikan. Mengisi waktu dengan kegiatan positif, seperti aktif organisasi dan lain-lain. Yang keempat, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir, mengaji, serta memohon perlindungan kepada Allah. Hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang satu, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat. Menjaga keturunan dan ketidakjelasan nasab. Menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan. Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina. Yang kelima, memberikan efek jerah kepada orang lain. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.